Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kyankun atau Martial Universe Season 10 episode 30 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di langit yang dihantui oleh aura jahat yang mengerikan, sebuah naga raksasa dengan 6 sayap besar melesat ke angkasa. Sayap-sayapnya yang besar dan tak terhingga itu bergetar dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, naga itu merobek langit, menunjukkan kekuatan luar biasa yang mengerikan. Di hadapan banyak pasang mata yang menyaksikan, serangan naga terbang itu menembus udara, menghancurkan gunung di bawahnya dengan ledakan dahsyat yang mengubahnya menjadi debu yang berterbangan. Para ahli dari Gunung Petir Dalam terlihat sangat terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis. Wajah mereka mencerminkan kekhawatiran seolah mereka harus berhadapan dengan ancaman besar yang tak terduga. Namun, di tengah-tengah kegelapan dan kehancuran yang menakutkan, Lindong dengan ketenangan yang luar biasa mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam menatap serangan yang datang tanpa rasa takut. Dari dalam tubuhnya, cahaya hijau terang menyembur, menyebarkan aura yang luar biasa. 100 simbol cahaya naga hijau berkedip dan mengaum di langit, menggema dengan suara guntur yang menggetarkan seluruh hutan pegunungan. Saat ini, Komandan Iblis Naga Langit dengan keserakahan yang tampak di matanya merasakan tekanan luar biasa yang terkandung dalam raungan naga itu. Namun, Lindong hanya tersenyum dingin. 100 simbol naga hijau menyatu menjadi sebuah serangan yang menggetarkan. Suara raungan naga seakan datang dari seluruh penjuru langit, menyapu setiap inci wilayah itu. Ledakan besar mengguncang udara, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Namun, tiba-tiba sebuah raungan yang lebih menakutkan menggema dari dalam kedalaman Gunung Petir Dalam. Suara itu berasal dari seekor harimau hitam yang luar biasa besar. Harimau itu melesat ke angkasa dengan kecepatan luar biasa, merobek langit dengan cakar-cakarnya yang tajam. Dalam sekejap mata, harimau hitam itu bertabrakan dengan tubuh besar naga terbang bersayap 6. Ledakan besar memecah keheningan dan gelombang kekuatan yang menakutkan menyapu langit seperti badai, menghancurkan hutan-hutan di bawahnya. Para ahli dari Gunung Petir Dalam terlihat bersuka cita melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa Komandan Yan yang telah lama mengasingkan diri akhirnya muncul. Centong dan para ahli lainnya segera melihat ke arah kedalaman Gunung Petir Dalam. Tempat cahaya hitam muncul, mengarah ke langit dengan kecepatan luar biasa. Ternyata yang muncul adalah Xiaoyan yang setelah sebulan berkultivasi dalam pengasingan kini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya yang tegap bagaikan logam dengan garis-garis harimau hitam yang menghiasi wajahnya menunjukkan bahwa dia telah berubah. Namun, bukan hanya penampilannya yang berbeda. Aura Xiaoyan kini mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna dan keganasan yang muncul di matanya tampaknya lebih mengerikan daripada sebelumnya. Komandan Iblis Naga Langit yang awalnya tampak tidak terpengaruh oleh situasi ini akhirnya merasakan ancaman yang lebih besar dari Xiaoyan. Ekspresi kedua komandan dari Aula Naga Darah juga berubah. Mereka yang berada pada tahap yang sama dengan Xiaoyan dapat merasakan aura berbahaya yang terpancar darinya. Di tengah ketegangan ini, sebuah percakapan tajam dimulai. Xiaoyan dengan suara yang penuh niat membunuh menyatakan bahwa Gunung Petir Dalam bukan lagi milik Suzong. Ucapan itu membuat Komandan Iblis Naga Langit tertawa dingin, namun ketegangan di langit semakin memuncak. Komandan Iblis Naga Langit, meskipun tidak takut dengan duo Lindong dan Xiaoyan, merasa khawatir dengan dua komandan hebat lainnya di wilayah perang binatang yang bisa menjadi ancaman lebih besar. Lindong dan Xiaoyan tidak gentar. Mereka menyadari bahwa meskipun Aula Naga Darah kuat, mereka berdua memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, ancaman dari Komandan Iblis Naga Langit belum berakhir. Komandan Iblis Naga Langit dengan tegas menyatakan bahwa tubuhnya yang asli sedang berkultivasi dan dalam waktu sebulan ketika perbendaharaan barang ilahi kuno dibuka, dia akan menunjukkan betapa menakutkannya seorang ahli panggung ranah samsara. Sebelum pergi, ia memperingatkan Lindong dan Xiaoyan bahwa mereka akan merasakan ketakutan yang sebenarnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Komandan Iblis Naga Langit dan kedua komandan lainnya segera pergi. Namun, ancaman yang mereka tinggalkan masih menggantung di udara, membuat Xiaoyan semakin bertekad. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang jelas, sementara Lindong tetap tenang meskipun perasaan cemas mengenai pertarungan yang akan datang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan.
Shin lalu memperlihatkan di kedalaman kegelapan yang menyembunyikan sosok yang jauh lebih mengerikan. Di tempat gelap yang jauh dari pandangan, sebuah makhluk raksasa dengan sayap kelelawar besar yang berkilau dengan cahaya ungu emas mulai bergerak. Sayap besar itu mengguncang kegelapan, dan di dalamnya terdapat sepasang mata besar berwarna emas gelap yang mulai terbuka, dipenuhi dengan keganasan yang menakutkan. Makhluk raksasa itu yang tampaknya sangat kuat melihat gelombang sonik yang menyebar di langit dan mengumpulkannya dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan energi yang mengalir keluar dari makhluk itu, keganasan semakin meningkat. Mata besar berwarna emas gelap itu menyala, memancarkan niat membunuh yang mendalam sambil bergumam, "Mereka masih hidup ya. Aku tahu bahwa saudara-saudara kakek Martin tidak akan mati dengan mudah. Bagaimanapun kita akan menyerang kembali wilayah Swan Timur bersama-sama. Tunggu sebentar lagi, aku akan datang dan mencari kalian begitu aku keluar dari pengasingan kultivasiku. Harimau bodoh itu dan kakak laki-laki kita, 3 bersaudara, akhirnya akan bersatu kembali." Dengan kata-kata itu, makhluk raksasa itu kembali menghilang ke dalam kegelapan. Suaranya semakin meredup dan aura yang mengerikan yang sebelumnya menyelimuti tempat itu perlahan-lahan mulai mereda. Namun, keberadaannya yang mengerikan dan niat membunuh yang meluap tetap tergantung di udara, memberi ancaman yang tak terelakkan di masa depan. Semua ini adalah pertempuran yang belum selesai, dan hanya waktu yang akan membuktikan siapa yang akan bertahan dalam pertempuran besar yang akan datang. Krisis yang melanda Gunung Petir Dalam akhirnya teratasi setelah Komandan Iblis Naga Langit memutuskan untuk mundur sementara, mengingat pertarungan sengit yang dihadapi oleh Lindong dan Xiaoyan. Namun, keduanya tahu bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Komandan Iblis Naga Langit hanya memilih untuk mundur karena tubuh aslinya tidak dapat hadir pada saat itu. Mereka sadar bahwa jika waktu yang tepat datang, amarah sang komandan akan datang dengan kekuatan yang tak terbayangkan, seperti sambaran petir surgawi yang mematikan. Meskipun mereka berhasil mengatasi ancaman sementara itu, Lindong dan Xiaoyan tahu bahwa berhadapan dengan seorang ahli dari panggung samsara adalah masalah yang jauh lebih rumit. Seorang ahli samsara adalah kekuatan tertinggi yang dapat menguasai dunia ini. Orang-orang seperti itu menjadi pemimpin besar di sekte-sekte terkenal di wilayah Swan Timur. Meskipun Lindong dan Xiaoyan telah berkembang pesat dan jauh lebih kuat dari sebelumnya, mereka masih merasa bahwa melawan sosok seperti Komandan Iblis Naga Langit bukanlah hal yang mudah. Namun, dalam hati mereka, keduanya tidak memiliki niat untuk menyerah begitu saja. Mereka adalah orang-orang yang selalu melawan ketika terpojok, bahkan jika lawannya lebih kuat. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa meskipun Komandan Iblis Naga Langit sangat kuat, keberadaan seperti itu belum cukup untuk memaksa mereka mundur atau melarikan diri. Jika mereka harus menghadapi pertempuran, mereka hanya bisa menunggu dan melihat trik apa yang akan digunakan oleh sang komandan. Beberapa waktu kemudian, suasana di Gunung Petir Dalam terasa agak tenang. Meskipun ketegangan masih terperangkap di bawah permukaan, semua orang tahu bahwa ada gesekan antara Gunung Petir Dalam dan Aula Naga Darah. Dan yang terakhir adalah kekuatan besar yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Suzong yang dulu sangat kuat memilih untuk tunduk ketika berhadapan dengan Aula Naga Darah. Namun saat ini, Komandan Iblis Naga Langit sudah menyinggung Aula Naga Darah sebelum posisinya sepenuhnya kokoh. Hal ini dianggap sangat bodoh oleh banyak orang. Namun, meskipun rumor menyebar tentang kemungkinan masalah besar yang akan datang, Gunung Petir Dalam tetap terlihat tenang. Keanehan ini tidak lepas dari fakta bahwa Komandan Iblis Naga Langit tengah mengasingkan diri, sehingga tidak dapat berbuat banyak untuk membalas tindakannya. Mereka yang mengetahui informasi lebih dalam menyadari bahwa sang komandan tidak akan bergerak dalam waktu dekat. Namun, para ahli dari Gunung Petir Dalam yang sudah lebih berpengalaman tidak begitu optimis. Mereka tahu bahwa perdamaian yang tampaknya terjalin ini hanya bersifat sementara. Dalam beberapa bulan mendatang, perbendaharaan barang ilahi kuno akan segera dibuka, dan saat itu Komandan Iblis Naga Langit pasti akan kembali. Begitu saat itu tiba, Gunung Petir Dalam akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Di tengah kekhawatiran ini, Lindong dan Xiaoyan tetap memandang masa depan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa masalah dengan Komandan Iblis Naga Langit tidak akan mudah diselesaikan, namun mereka juga tidak akan mundur. Lindong percaya bahwa mereka masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri dan menguatkan diri mereka sebelum pertempuran besar yang tak terhindarkan terjadi. Singkat waktu,
Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Xiaoyan memberitahu Lindong bahwa Komandan Iblis Naga Langit tengah mengasingkan diri. Lindong mengangguk dan dengan tenang mengatakan bahwa mereka harus tetap berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan jika Komandan Iblis Naga Langit akhirnya kembali, mereka harus siap menghadapi tantangan itu. Lindong tahu, meskipun benda-benda suci dalam perbendaharaan barang ilahi kuno mungkin menarik, ada sesuatu yang lebih penting yang harus dia dapatkan, yaitu istana ilahi misterius. Objek suci ini adalah salah satu yang paling kuat dalam dunia ini, dan jika dia bisa mendapatkan kekuatan dari benda itu, dia akan semakin dekat untuk menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Di samping itu, Lindong juga tahu bahwa ada 3 komandan iblis hebat di wilayah perang binatang. Setiap komandan memiliki perseteruan dengan yang lainnya, dan jika mereka berada di tempat yang sama saat perbendaharaan barang ilahi dibuka, mereka tidak akan berani terlibat dalam pertarungan terbuka karena takut akan campur tangan dari 2 komandan lainnya. Namun meskipun begitu, Lindong juga mengingat mayat pelahap langit yang telah mendapatkan kekuatan luar biasa setelah diperbaiki oleh rubah roh berekor 9. Mayat pelahap langit mungkin bisa menahan serangan komandan iblis naga langit, bahkan jika pertarungan itu terjadi. Dengan keyakinan itu, Lindong memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke perbendaharaan barang ilahi kuno. Namun dalam hati Lindong ada satu hal yang mengganggunya. Dia masih memikirkan tentang reinkarnasi pacar kecilnya yang mungkin akan berubah menjadi sosok yang tidak lagi dia kenal. Lindong bertekad untuk melindungi wanita muda itu, bahkan jika itu berarti memikul beban yang sangat berat. Dia tidak ingin melihat orang yang dia cintai berubah karena takdir reinkarnasi yang membawa beban besar. Dengan tekad itu, Lindong kembali melanjutkan latihannya di penjara ilahi tanpa akhir. Sementara itu, waktu berlalu dengan cepat dan Lindong semakin kuat. Setiap latihan yang dia jalani membawanya lebih dekat untuk melampaui kemampuan Master S yang sudah sangat luar biasa. Lindong menyadari bahwa meskipun dia merasa tertekan, dia juga memiliki potensi besar untuk melampaui siapapun yang ada di hadapannya. 1 bulan berlalu dalam diam. Namun, keadaan di wilayah perang binatang semakin memanas seiring berjalannya waktu. Berbagai rumor tentang peristiwa besar yang akan datang menyebar ke seluruh penjuru wilayah. Walaupun berita tersebar dengan cara yang berbeda, satu topik tetap menjadi pusat perhatian semua orang: bendahara benda ilahi kuno. Begitu 4 kata ini disebutkan, mata banyak orang langsung bersinar penuh dengan keserakahan. Mereka yang telah lama tinggal di wilayah perang binatang tentu saja mengetahui betapa gila suasana di sini setiap 3 tahun sekali. Hampir semua faksi besar akan berhenti bertarung dalam periode ini, dan fokus mereka akan tertuju pada perbendaharaan barang ilahi kuno, objek ilahi. 2 kata sederhana yang dalam banyak benak dianggap sebagai lambang kekuatan dunia. Bahkan objek ilahi yang paling biasa sekalipun memiliki kekuatan yang bisa dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi. Namun, bagi mereka yang benar-benar beruntung dan mendapatkan objek ilahi kuno yang masuk dalam peringkat objek ilahi kuno, itu akan menyebabkan rasa iri yang luar biasa di antara banyak orang. Setiap kali perbendaharaan dibuka, ada kemungkinan untuk menemukan harta karun luar biasa ini, dan berbagai faksi besar saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Perbendaharaan barang ilahi kuno memang tidak memberi batasan jumlah pada harta karun jiwa yang dapat ditemukan, sehingga banyak orang dari seluruh penjuru wilayah perang binatang berlomba-lomba mengejar kesempatan ini. Setiap pembukaan perbendaharaan ini selalu menjadi acara yang sangat dinanti-nanti, yang memicu banyak konflik dan pertempuran sengit. Persiapan untuk membuka perbendaharaan ini telah dimulai. Sejumlah besar pasukan dari berbagai faksi besar telah siap siaga. Di Gunung Petir Dalam, suasana menjadi semakin tegang. 8 jenderal dari armor petir dalam berdiri tegak di depan pasukan mereka yang begitu terlatih dan siap bertarung. Aura pembunuhan yang tebal menyebar di sekitar mereka, membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketegangan yang mencekam. Di tengah pasukan itu, berdiri seorang pemimpin yang tampaknya memiliki kekuatan luar biasa. Dia adalah komandan api yang dikenal dengan keberanian dan kemampuan yang tak tertandingi. Centong, salah satu jenderal, menatap ke arah panggung batu yang menjulang tinggi di depan mereka. Di sana tampak sosok seorang pria yang penuh dengan aura mengerikan, Xiaoyan, yang berdiri dengan penuh kewibawaan. Lalu Centong berkata dengan suara yang dalam, "Kami telah siap, kami tinggal menunggu perintahmu." Dengan suara rendah, Xiaoyan pun menjawab, "Aku akan segera memimpin kalian menuju pegunungan perbendaharaan ilahi."
Tunggu sebentar lagi, ketika kakakku keluar dari pelatihan, kita akan segera berangkat. Lindong, sang pemimpin mereka, sedang dalam tahap pelatihan yang sangat keras. Dia berlatih dengan tekun dalam ruang terpencil, tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera keluar. Pasukan itu menunggu dengan sabar, menjaga ketenangan meskipun hawa yang tebal dan berbahaya menggantung di udara. Beberapa jam kemudian, sebuah riak kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari aula tempat Lindong berlatih. Riak ini mengandung kekuatan yang sangat menekan, seakan membawa sesuatu yang luar biasa. Raungan naga yang menggelegar pun terdengar, seolah mengguncang bumi. Cahaya yang luar biasa, penuh dengan energi mental yang hebat, memancar keluar dari aula besar tempat Lindong berada. Setelah itu, Lindong dengan aura yang sangat kuat muncul di udara di atas aula. Tidak ada riak kekuatan Yuan di sekitarnya, hanya energi mental yang luar biasa. Kehebatan dari energi mental yang dimiliki Lindong tampaknya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, mampu mengubahnya menjadi kekuatan yang menekan dan menggetarkan jiwa orang lain. Kemudian Lindong dengan tenang berseru, "Ayo bergerak!" Dia kemudian melambaikan tangannya dan tubuhnya langsung berubah menjadi sebuah gumpalan asap hijau yang meluncur ke kejauhan. Xiaoyan dan pasukan lainnya mengikuti dengan kecepatan yang luar biasa, melesat seperti kilat menyusul Lindong. Pasukan dari Gunung Petir Dalam meluncur ke langit, siap menghadapi tantangan yang menanti mereka. Sementara itu, pegunungan perbendarahan ilahi yang terletak di tengah wilayah perang binatang semakin ramai. Tempat ini adalah satu-satunya lokasi di wilayah tersebut yang tidak dikuasai oleh satu faksi pun. Semua faksi besar tahu betul bahwa tempat ini penuh dengan godaan dan tidak ada yang cukup berani untuk mendudukinya. Bahkan 3 komandan iblis besar pun tidak berani mengklaim tempat ini untuk diri mereka sendiri. Selama hari-hari terakhir, tempat ini menjadi pusat perhatian semua faksi. Pasukan besar dari wilayah perang binatang berdatangan dari segala penjuru, dan bahkan faksi-faksi dari luar wilayah ini menempuh perjalanan jauh untuk mencapai tempat tersebut. Terlihat di seluruh gunung, suasana menjadi sangat hiruk-pikuk. Semua orang tergerak oleh harapan mendapatkan objek ilahi yang luar biasa yang bisa memberi mereka kekuatan luar biasa. Di tengah keramaian itu, suara-suara bergema. Beberapa orang berbicara tentang sejarah perbendaharaan barang ilahi kuno yang pernah dibuka sebelumnya. Mereka mengingat pertempuran sengit yang terjadi di masa lalu, terutama mengenai harta karun jiwa 9 gunung berat langit yang bahkan pernah menjadi peringkat 30 dalam peringkat objek ilahi kuno. Banyak orang tewas dalam perebutan harta itu, dan akhirnya harta tersebut jatuh ke tangan komandan iblis naga langit. Lalu seseorang dengan yakin berkata, "Tentu saja faksi komandan iblis naga langit yang akan menang lagi. Mereka sudah sangat kuat. Siapa yang berani melawan mereka?" Namun, ada beberapa yang ragu. Mereka tahu bahwa begitu pertempuran dimulai, kekacauan akan terjadi. Banyak orang tidak akan peduli dari faksi mana mereka berasal. Semua orang akan kehilangan akal sehat mereka dan berjuang untuk mendapatkan harta tersebut. Saat ini, tiba-tiba angin kencang berembus dari kejauhan. Matahari merah darah menyapu langit. Semua orang yang melihatnya tahu itu adalah pasukan dari Gunung Petir Dalam yang datang. Melihat hal demikian, seseorang pun bergumam, "Gunung Petir Dalam datang." Rumor mengatakan bahwa komandan iblis naga langit akan muncul hari ini. Lindong yang kini berada di tengah-tengah keramaian itu mengamati dengan tajam. Dia merasakan adanya fluktuasi samar dari dalam pegunungan yang sangat mirip dengan energi dari batu leluhur yang ada di dalam tubuhnya. Dengan tenang dia berkata, "Komandan iblis naga langit, apakah tubuh aslinya akan muncul hari ini?" Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.